Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab Allah SWT. Namun, sebelum kita lanjutkan, silahkan pause video ini terlebih dahulu untuk berdoa sejenak supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak semuanya, apa yang terjadi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, tetapi kita tidak tahu tujuannya? Kita mau kemana dan mau ngapain? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Kita hanya akan buang-buang waktu. Kita hanya akan buang-buang bahan bakar. Bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran begitu pentingnya kitab suci bagi kita. Kitab suci itu sebagai petunjuk bagi kita selama hidup di dunia ini. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya dengan sepenuh hati. Iman kepada kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu benar-benar adanya sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika kalian ingin bahagia dunia akhirat, ya harus percaya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam agama Islam, kita wajib percaya terhadap 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Apa sajakah keempat kitab itu? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus Allah SWT untuk para kaum Bani Israel, yaitu yang lebih terkenal dengan kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran dalam kitab Taurat ini adalah perintah mengisahkan Allah SWT, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti karena memang diperuntukkan kaum Kipti, yaitu kaumnya Nabi Daud alaihissalam.
diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada permulaan Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil diperuntukkan kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan isi kitab Injil antara lain yaitu diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam Taurat, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab suci yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yaitu mulai tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Secara umum, isi Al-Quran berisi tentang satu akidah atau keyakinan, kedua akhlak atau budi pekerti, ketiga ibadah, keempat muamalah yaitu hubungan manusia satu dengan yang lainnya, kemudian ada tarikh yaitu sejarah. Al-Quran merupakan kitab yang terjamin kemurniannya. Sejak diturunkan sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula kami yang memeliharanya. Anak-anak, dalam sejarah Al-Quran diturunkan itu tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, yaitu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dengan cara membacanya dan mengamalkan isinya. Nama lain Al-Quran: pertama, Al-Huda, yang memiliki arti petunjuk. Kedua, Al-Furqan, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Ketiga, Asy-Syifa, yang memiliki arti obat. Keempat, Az-Zikr, yang memiliki arti memberi peringatan. Kelima, Alkitab, yang memiliki arti yang ditulis. Kemudian Al-Hikmah, yang memiliki arti kebijaksanaan, dan Al-Bayan, yang artinya penerang. Kemudian perbedaan kitab dan suhuf. Di wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya itu ada dua. Yang pertama suhuf dan yang kedua kitab. Meskipun sama-sama firman Allah, tetapi perbedaannya adalah kalau suhuf itu masih dalam bentuk lembaran terpisah, tetapi kalau kitab itu sudah dibukukan. Nah, perbedaannya adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf, dan masa berlakunya kitab itu juga lebih lama daripada suhuf. Rasul yang mendapatkan suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, dan Nabi Musa menerima
10 suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Terakhir, bacalah Al-Quran karena setiap hurufnya akan dibalas 10 kebaikan. Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya itu akan diringankan siksanya. Di dalam hadis disebutkan, man istadharul Qur'ana khaffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihil adzaba wa in kana kafirin. Siapa saja yang belajar Al-Quran, pasti kedua orang tuanya diringankan siksanya, sekalipun mereka berdua itu kafir. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.